begini nih. Ini ya yang saya sayangkan itu, pernyataan itu dikeluarkan. Ini pernyataan yang kontroversial ini. Artinya pengikutnya itu tidak berpikir merdeka karena mereka nggak bisa bicara, di set untuk jadi robot kan, karena memang di sana itu kasarnya saya bilang otoriter, diktator ya itu di sana. Jadi kami sebagai alumni juga mempertanyakan sebenarnya ini kenapa jadi begini, dulu diajarin ke kita begini, kenapa sekarang jadi begini gitu. Pondok Az-Zaitun itu kalau sesat isu-isunya sudah lama, tapi kok muridnya masih banyak. Artinya apa? Masyarakat kita yang nggak bisa membedakan yang benar dan yang sesat berarti masih banyak itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya polisi menemukan temuan baru terhadap Panji Gumilang atau Ponpes Al-Zaitun, yang dimana temuan ini mengejutkan kita semua. Kenapa saya menyatakan mengejutkan? Karena di balik temuan ini ada penyimpangan yang jelas-jelas ada di dalam Ponpes Al-Zaitun. Ponpes Al-Zaitun yang bermasalah karena Panji Gumilangnya yang menyimpang dari ajaran syariat. Akhirnya apa? Seluruh jemaah atau seluruh santrinya diajak rame-rame keluar dari Islam oleh Panji Gumilang. Ini sudah dijelaskan oleh beberapa orang, oleh beberapa ahli bahwa Panji Gumilang ini telah melanggar undang-undang di dalam Islam, yaitu memperselisihi ajaran Nabi Muhammad, memperselisihi Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, ingkar hadis dan beberapa hal lainnya, sehingga muncullah pernyataan dari beberapa orang bahwa Panji Gumilang ini dia telah kafir, murtad, dan ini masih mau dibiarkan. No, tidak boleh ya, kecuali kalian anggota atau pemujanya Panji Gumilang, karena sampai sekarang pemujanya masih banyak. Akhirnya apa? Dibela mati-matian. Baik, coba kita langsung paparkan seperti apa informasi yang didapatkan atau bukti terbaru dari kepolisian mengenai ajaran yang ada di Al-Zaitun. Katanya sesat. Dan juga sudah membentuk tim. Jadi kami akan serius untuk menanggapi hal ini seperti itu. Sudah dapat Tim kami sudah jalan karena kami juga dibantu oleh Polda, dibantu oleh Mabes Polri, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah pernah rapat secara komprehensif ya, melibatkan dari Kementerian Agama, melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan baru-baru saja, kita sudah membahas ini dan juga sudah membentuk tim. Jadi kami akan serius untuk menanggapi hal ini seperti itu. Sudah ada penemuan pelanggaran hukum? Sampai saat ini nanti masih kita kaji dan kita pelajari ya terhadap peristiwa-peristiwa yang selama ini terjadi, kontroversialnya, termasuk beberapa statementnya dan yang ada di Al-Zaitun katanya sesat. Ya, informasinya dari tribunmedan.com ya. Temuan baru di Ponpes Al-Zaitun ada pengajaran dan kurikulum yang tidak sesuai. Jelas ya? Ini yang memberitakan adalah Tribun Medan. Kita baca di sini. Terdapat temuan baru dalam kasus di lingkungan Ponpes Al-Zaitun. Kementerian Agama telah menemukan adanya pengajaran dan kurikulum yang tidak sesuai. Memang tidak sesuai. Yang kita lihat, yang dipertontonkan oleh Panji Gumilang sengaja direkam dan dipublik, artinya apa? Ingin mengajak umat untuk meniru Panji Gumilang, dan itu sesat ya. Siapa saya kok sesat menyesatkan? Bukan saya yang menyesatkan, tetapi ulama-ulama yang sudah memberikan fatwa. Terus berikutnya, oleh karena itu pihak Kemenak akan memberikan sanksi kepada Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut. Kabar ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia menyebut bahwa Kemenak RI menemukan adanya kurikulum dan pengajaran yang tidak sesuai dan menyalahi administrasi di Ponpes Al-Zaitun. Administrasinya salah ya, lahannya juga sengketa. Aduh. Bahkan temuan itu disampaikan saat rapat ketiga di Kemenak RI. Kementerian Agama juga sudah ambil keputusan dari hasil rapat ketiga kemarin bahwa terjadi adanya temuan di bidang kurikulum dan pengajaran, sehingga Kemenak akan melakukan tindakan administrasi, kata Reko saat ditemui di Hotel JS Luansa, Jakarta pada hari Rabu. Atas hal itu, Reko menuturkan bahwa Kemenak bakal memberikan sanksi administrasi terhadap Ponpes Al-Zaitun. Keputusan itu pun telah diketok palu dari hasil rapat ketiga tersebut.
Luar biasa. Tak hanya itu, Kemenak RI juga melakukan sejumlah langkah mitigasi. Langkah itu akan dilakukan terhadap kurikulum, guru dan para ustadz serta para santri. Mitigasi pertama yaitu terhadap kurikulumnya, yang kedua kepada guru-guru, para ustadz, dan ketiga kepada para santri. Jelasnya, ya wajib. Meski begitu, Riko menyebut proses pendidikan di Ponpes Al Zaitun masih berjalan seperti biasa. Nantinya proses mitigasi bakal dipimpin langsung oleh Kemenak RI dan BNPT. Intinya, proses pendidikan masih berjalan dan proses mitigasi ini akan dipimpin langsung oleh Kementerian Agama di bawah koordinasi daripada BNPT. Nah, di sini teman-teman, selain itu juga ternyata kepolisian juga mendatangkan saksi ahli yang bersumber dari MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Di mana di sini saya mendapatkan info kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan beberapa ulama lainnya menjadi saksi ahli. Coba kita langsung baca seperti apa infonya. Nah, di sini dilampirkan dari tv1news.com ya teman-teman. Ustadz Adi Hidayat, UAS hingga Habib Lutfi disebut akan jadi saksi ahli kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Ya, Ustadz Adi Hidayat, UAS, Ustadz Abdul Somad hingga Habib Lutfi disebut akan jadi saksi ahli kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Luar biasa, ya. Luar biasa kalau begitu. Pelapor Panji Gumilang yakni Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, mengatakan hal itu. Ihsan mengatakan sejumlah pemuka agama Islam akan dipanggil menjadi saksi ahli terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Pemuka agama itu diantaranya adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, hingga Habib Lutfi bin Yahya. Bareskrim katanya akan panggil UAS, kemudian kabarnya Adi Hidayat juga, kemudian kabarnya Adi Hidayat juga, kabarnya juga Abah Lutfi juga dipanggil, kata Ihsan di Bareskrim pada hari Senin. Dari keterangan yang kami berikan nanti, ada beberapa ahli yang kita rekomendasikan lanjutnya. Jadi teman-teman, kasus ini kian meruncing dan kasus ini juga telah diberikan fatwa oleh berbagai macam LSM beserta ormas-ormas masyarakat, beserta juga para ulama baik dari Aceh sampai ke Makassar sana, sampai hari ini yang saya tahu. Jadi tunggu apa lagi? Kasus Panji Gumilang ini sungguh-sungguh parah ya. Didiamkan sudah lebih dari 20 tahun. Keren. Baik, mungkin itu saja informasi yang ingin saya sharingkan kepada kalian semua. Dan mari kita tunggu bersama seperti apa kelanjutan dari proses penegakan hukum pada Panji Gumilang. Intinya, wajib ditangkap dan Al Zaitun wajib dibubarkan. Bubarkan pengurus-pengurusnya, ganti dengan yang baru.